Bismillahirrahmanirrahim. Buat rakit dari papan, rakit dibawa ke Sungai Taru. Assalamualaikum Bapak ucapkan buat kalian siswa dan siswi baru. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian yang sekarang sedang berada di rumah, belajar di rumah, mudah-mudahan sehat semuanya. Adapun kalau misalkan di antara kalian ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengangkat sakitnya. Pak, aku mah sehat, tapi ada keluarga aku yang sedang sakit. Nah, mudah-mudahan keluarga kalian di rumah semuanya sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan bagi Bapak bisa dipertemukan kembali walaupun secara online dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan ini masih kelanjutan dari bab 1 ya kemarin tentang materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna. Baik, pada pembelajaran kali ini yaitu tentang evaluasi pembelajaran PAI. Apa itu evaluasi? Evaluasi itu semacam penilaian. Evaluasi itu semacam ulangan dan ada juga tugas nanti. Kenapa harus dievaluasi? Dievaluasi itu Bapak supaya tahu apakah tujuan pembelajaran yang ada di bab 1 itu sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai nanti dilihat dari hasil evaluasi, ya alhamdulillah bisa kita lanjutkan pada bab 2. Terus kalau misalkan nilai kami masih kecil Pak, ya otomatis kita tidak lanjut dulu ke bab 2. Harus diperbaiki dulu sehingga di bab 1 ini semuanya bagus, semuanya baik, nilainya bagus, tugasnya mengumpulkan semua. Nah itu fungsi dari evaluasi. Kita lanjutkan. Di bab 1 ini ada 4 nilai yang akan Bapak ambil, yaitu nilai spiritual, kemudian nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Nilai spiritual Bapak ambil dari bacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang suka kalian baca di awal pembelajaran. Formatnya sudah sekolah kasih kepada kalian, tinggal diisi. Nanti kalau sudah banyak, laporan itu dikumpulkan, kemudian akan Bapak nilai, dan itu akan menjadi nilai spiritual. Yang rajin membaca Al-Qur'annya berarti nilainya akan bagus. Pak, bagaimana dengan kami yang perempuan kalau sedang ada halangan? Tidak apa-apa, isi saja di sana, sedang ada halangan. Begitu ya. Jangan sampai tidak ada informasi, jangan sampai tidak ada laporan. Apapun yang kalian temukan, ada masalah ataupun apa, silahkan laporan ke guru studinya. Nah, ini kan pembelajaran PAI, laporan ke Bapak. Kemudian ke wali kelas, boleh. Jangan sampai tidak ada laporan, harus ada laporan. Harus diupdate supaya Bapak tahu keberadaan kalian itu seperti apa. Supaya wali kelas itu tahu kondisi kalian itu seperti apa. Oke? Itu nilai spiritual. Yang kedua adalah nilai sikap. Nilai sikap ini Bapak ambil dari interaksi kalian dalam bermedia sosial. Besi ada yang celetak-celetuk di WA. Besi ada yang celetak-celetuk di Google Classroom. Nah, itu akan mengurangi nilai sikap kalian. Nilai sikap kalian itu akan jelek kalau celetak-celetuk asbun, asal bunyi. Nah, itu tidak bagus. Kalau yang misalkan di WA-nya itu mengucapkan salam dulu, Assalamualaikum Ibu, Bapak, mohon maaf, saya Rizky dari kelas 7Z, akan bertanya tentang tugas ini Pak, saya belum paham. Nah itu sopan santunnya ada. Usahakan Assalamualaikum dulu. Yang selanjutnya adalah nilai pengetahuan. Caranya, Bapak mengirimkan link di Google Classroom. Silahkan kalian klik, nanti akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan seputar iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Jawab oleh kalian. Kalau jawabannya benar semua, akan bagus hasilnya. Kalau nilainya masih kecil nanti di ulangan ini, maka akan mengikuti remedial. Mengulang kembali, menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan di bab 1. Oke? Dan yang terakhir, yaitu penilaian keterampilan.
Nah, apa itu pembuatan kaligrafi Asmaul Husna dan video Asmaul Husna? Nah, menurut Bapak, penilaian spiritual, sikap, dan pengetahuan sudah jelas, ya. Namun, penilaian keterampilan yang harus diperjelas kembali. Ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara membuatnya nanti. Kemudian harus kapan dikumpulkannya, ya. Akan Bapak jelaskan tentang penilaian keterampilan di slide berikutnya. Oke, next. Baik, mengenai pembuatan kaligrafi. Nah, ini penjelasan yang harus kalian catat. Besi nanti lupa dan besi salah tanggap. Bapak memberikan waktu pengumpulan tugas kaligrafi 1 minggu, kalian dengarnya 1 bulan. Kan bahaya itu. Ya, nah, catat, kemudian dengar dengan baik supaya tidak ada yang salah, ya. Supaya tidak ada miskomunikasi antara Bapak dengan kalian semua. Baik, penjelasan yang pertama mengenai pembuatan kaligrafi. Pilihlah salah satu Asmaul Husna di antara yang 4, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir untuk dibuatkan kaligrafi. Begini maksudnya, kalian tidak harus membuat kaligrafi semuanya 99 Asmaul Husna, tidak harus. Dan tidak harus juga membuat kaligrafi Asmaul Husna yang keempat yang ada di buku paket itu, tidak harus. Pilih, kalau misalkan mau Al-Alim, pilih Al-Alim. Mau Al-Khabir, pilih Al-Khabir. Mau Asami, pilih Asami. Mau Al-Basir, pilih Al-Basir. Jangan keempat-empatnya. Nah, takutnya membebankan kalian, takutnya membuat berat kalian, ya, maka pilih salah satu saja. Misalkan Siti Maisaroh ingin memilih Al-Alim, pilih Al-Alim. Kemudian Maimunah ingin Al-Khabir kaligrafinya, boleh Al-Khabir. Siti Julaiha misalkan Asami, pilih Asami. Kang Dadang, pilih Al-Basir, Al-Basir. Nah, itu pilih satu. Kemudian yang kedua, yaitu dibuatnya itu di kertas. Jenis kertas disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, Bapak tidak menargetkan harus kertas ini, tidak. Kalian butuhnya kertas yang besar, pilih kertas yang besar berarti. Yang kecil, pilih yang, tapi jangan terlalu kecil. Example, kertas gambar. Atau kertas yang lain boleh. Nah, yang selanjutnya dibuat seindah mungkin, sebagus mungkin dengan tulisan tangan. Awas jangan memfotokopi atau memprint, maka Bapak tidak akan nilai. Misalkan di antara kalian ada yang memfotokopi atau memprint dari internet, Bapak tidak akan terima dan tentunya nilainya akan kosong. Yang selanjutnya dikumpulkan di platform atau kolom di GCR. GCR itu Google Classroom yang telah disediakan. Nanti akan Bapak buatkan platformnya ya untuk mengumpulkan tugas kaligrafi ini. Pengumpulannya kapan, Pak? Terakhir pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020, jam 24.00. Pak, bagaimana? Aku hari Kamis juga udah selesai. Nah, jadi aku mah cepet, Pak, dikasih tugas sama Bapak langsung dikerjakan, aku mah rajin. Bagus, itu luar biasa. Di antara kalian yang paling cepat mengumpulkan kepada Bapak, itu nilai yang paling bagus tentunya. Akan mendapatkan nilai besar. Bagaimana Pak kalau diakhirkan? Tidak apa-apa. Berarti nilainya ya seadanya. Sesuai dengan hasil yang kalian buat kaligrafinya. Kalau bagus ya berarti bagus nilainya. Kalau yang paling cepat, gercep, gerak cepat, Bapak instruksikan harus membuat tugas kaligrafi hari Rabunya hari ini Bapak tugaskan. Kemudian nanti malamnya kalian selesai, langsung ngirim ke Bapak. Nah, Bapak akan kasih nilai penghargaan buat kalian, ya, nilai plus lah. Maka nilainya akan bagus. Oke, itu tentang kaligrafi. Boleh di screenshot oleh kalian video ini, dijeda dulu screenshot atau ditulis boleh ya. Nah, ini harus tahu oleh kalian. Pak, bagaimana sih kok aku bingung kaligrafi itu seperti apa? Nah, Bapak akan berikan contohnya. Nah, seperti ini.
Yang mau al-alim boleh seperti ini. Banyak lihat contoh kalau bingung di Google, di internet. Contohnya banyak ya. Harus bagus berarti kalau melihat contoh dari orang lain. Ini contoh yang al-alim. Yang kedua, al-khabir. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian, asami. Seperti ini contohnya. Dan yang terakhir yaitu al-basir. Nah, seperti ini contohnya. Oke? Kalian buat dengan bagus, dikumpulkan waktu 1 minggu, terakhir tanggal 4 jam 24.00 atau jam 12 malam, dikumpulkan filenya di Google Classroom, dan nanti hasilnya jangan sampai rusak. Kalau kita sudah masuk ke sekolah dengan tatap muka belajarnya, dikumpulkan ke Bapak. Hasil yang paling bagus nanti akan dikasih figura atau figura ya, menggunakan figura oleh kalian, maka akan Bapak suruh tempelkan di kelasnya masing-masing. Itu yang bagus hasilnya. Kalau yang jelek Pak bagaimana? Ya wayah ya. Kalau yang jelek itu tidak bisa ditempel di kelasnya masing-masing. Oke ya, itu untuk kaligrafi. Selanjutnya pembuatan video Asmaul Husna. Pertama, Asmaul Husna harus dihafal dari Ar-Rahman sampai Al-Azim. Ini 30 Asmaul Husna. Kenapa Bapak tidak menyuruh semuanya? Pak, bagaimana kalau kita hafal semuanya? Itu lebih bagus, hafal saja semuanya. Tapi yang belum hafal sama sekali, hafalkanlah 30. Dari Ar-Rahman sampai Al-Azim. Kalau jumlah semuanya adalah 99. Nah, besi terlalu berat dan menjadi beban buat kalian. Ya, itu dihafal. Nah, yang kedua kemudian dibuat dengan video tanpa melihat tulisan. Nah, contoh video Asmaul Husna akan Bapak share nanti ya. Akan Bapak share di Google Classroom. Contoh videonya seperti itu. Nah, mau di video dengan orangnya, mangga. Nah, kalau bisa dengan orangnya di video ya, supaya Bapak tahu wajah kalian. Supaya Bapak tahu wajah kalian. Nama kalian, wajah kalian, Bapak tahu. Karena selama ini belum tatap muka kan sama sekali. Nah, tapi nanti insya Allah kita pembelajaran itu akan menggunakan Zoom atau Google Meet lah. Sekali-kali kita akan menggunakan itu. Supaya apa? Supaya Bapak tahu wajah kalian itu seperti apa sih? Apakah benar-benar ada di dunia nyata atau hanya di dunia maya saja? Kan itu bahaya. Nah, kita akan menggunakan Google Meet nanti. Sekali-kali tapi tidak sering. Takutnya membebankan juga kuota kalian. Kan begitu. Yang selanjutnya diedit hasil videonya lebih bagus. Nah, kalau kalian jago ngedit kan sekarang itu banyak aplikasi itu. Mau aplikasi Movavi Video, mau aplikasi, banyak lah aplikasi untuk edit video ya. Video dulu, kemudian edit oleh kalian sebagus mungkin. Tentu hasil video yang paling keren, paling indah, paling bagus, apalagi suaranya, wah bagus sekali. Maka itu nilainya akan bagus juga. Yang terakhir, nah, pengumpulannya bagaimana Pak? Apakah di Google Classroom? Tidak, ini mah tidak di Google Classroom karena video itu kapasitasnya lebih berat. Ya, takutnya memenuhi Google Classroom karena tugas dari Bapak membuat video, maka tidak di Google Classroom. Di ininya dikumpulkannya atau tidak di WA juga tidak. Dikumpulkannya yaitu kalian posting bikin status di Instagram kalian atau di Facebook kalian, kemudian tag akun Facebook Bapak dan akun Instagram Bapak. Ya, Facebook Bapak Ari Nuryana dan Instagram Bapak adalah Ari Nuryana 99. Makanya bagi yang belum follow IG Bapak atau nge-add berteman dengan Bapak di Facebook, silahkan berteman dan follow dulu. Insya Allah akan Bapak follow nanti di Instagram ya, fallback akan Bapak fallback kalian. Nah, untuk apa? Untuk pembelajaran juga. Bapak akan share materi di sana kan. Dan pengumpulan yang terakhir adalah pengumpulan yaitu terakhir pada tanggal 11 September tahun 2020 jam 24.00. Berarti ini sebulan lebih. Nah, masa agak bisa ya? Hafalkan dulu buat video edit kemudian posting di akun FB atau Instagram kalian. Nah, begitu ya. Nah, terakhir dari Bapak, insya Allah
pembelajaran berikutnya kita sudah masuk pada bab 2. Dan insya Allah Bapak akan merencanakan pembelajaran hari Rabu berikutnya itu melalui Google Meet ya. Kita bisa tatap muka langsung. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat semuanya. Tetap jaga kekompakan, walaupun kalian tidak belajar tatap muka atau tidak bertemu langsung dengan teman kalian. Tadi awas jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar ya. Jangan pernah berhenti belajar. Ada sebuah quote yang ingin Bapak sampaikan, atau kata-kata mutiara lah. Begini quote-nya itu ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu saja. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, akan menjadi pemilik kesuksesan, akan menjadi pemilik keberhasilan. Itu adalah dari Mario Teguh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.